Perceraian antara Deddy Corbuzier dan Sabrina Khairunisa kembali jadi sorotan setelah psikolog Lita Gading ikut menyoroti kisah rumah tangga mereka. Ia menilai hubungan yang tampak harmonis di media sosial hanyalah kebahagiaan semu yang dibangun untuk pencitraan publik. Menurutnya, banyak pasangan publik figur yang terlihat mesra di depan kamera, namun sebenarnya menyimpan luka dan kehampaan di balik layar. Lita Gading menggambarkan hubungan Deddy Corbuzier dan Sabrina layaknya dahan yang kokoh di luar, namun rapuh di dalam karena tidak mampu menopang beban emosi dan ego masing-masing. Lebih jauh, Lita Gading menilai Sabrina sebagai sosok yang ingin berperan sebagai istri rumah tangga sejati, namun memiliki standar kehidupan tertentu yang diharapkan bisa dipenuhi suami. Di sisi lain, muncul dugaan bahwa Deddy Corbuzier tidak memberi kebebasan penuh pada Sabrina untuk bekerja. Perbedaan ini disebut menjadi sumber retaknya hubungan mereka. Lita Gading menegaskan bahwa publik sebaiknya belajar dari kisah ini agar tidak mudah termakan citra kebahagiaan palsu. Ada gugatan dari Khairunisa ya, siapa Sabrina Khairunisa. 16 Oktober kemarin menggugat Deddy Corbuzier ke pengadilan agama. Gonjang-ganjing itu terkuak juga ke permukaan. Tapi ya sudahlah, akhirnya dahan yang kokoh tidak bisa lagi menopang ranting yang rapuh. Gitu loh istilahnya ya guys. Ya nggak sih? Terlihat kokoh, romantis, semuanya serba ada, semuanya serba menarik. Tapi ternyata di dalamnya bagaikan puing-puing yang tidak beraturan. Seperti itulah kira-kira ya guys ya. Tapi kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan apapun yang dijadikan langkah ini adalah langkah kebaikan untuk kedua belah pihak. Karena menurut saya dari gonjang-ganjing yang sudah disampaikan melalui podcast, dari Nisa dan sebagainya, itu menurut saya, maksudnya dari Sabrina ya, menurut saya ya nggak heran sih guys gitu kalau sampai terjadi keretakan dalam rumah tangga ini gitu. Ya sudah lah ya, kita nggak usah terlalu mencampuri karena yang tahu adalah mereka. Kita sebagai penonton saja, kita sebagai orang luar yang mengkhawatirkan kondisi mereka gitu. Karena bagaimanapun juga siapapun pasti mengenal mereka berdua, betul nggak sih? Dan barangkali fansnya kita gitu loh, ya kita juga kecewa ya dengan keadaan mereka karena kan belum lama menikah, benar nggak sih gitu? Dan terlihat harmonis sekali mereka itu, terlihat dari luar tuh guys. Nah makanya yang namanya perkawinan itu yang saya bilang, ya kan baru aja saya posting kan. Jadi orang yang mempertontonkan keromantisan, apa segala sesuatu yang indah-indah di media sosial, akhirnya seperti ini. Bener nggak sih? Bener kan? Belum lama loh saya posting. Itu contoh guys, bukan berarti yang tadi saya gambarkan itu dia, mereka bukan. Kebanyakan yang mereka expose dengan keromantisan dan bla 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 itu adalah kebahagiaan semu guys. Kebahagiaan yang ingin divalidasi oleh orang lain. Padahal sebetulnya mereka retak hatinya, kosong mereka. Itu secara psikologis ya guys ya. Oke lah, kalau saya lihat Sabrina itu, dia orangnya justru, kalau yang saya lihat justru seorang yang apa ya? Orang yang pengen di rumah gitu loh guys. Orang yang pengen mengabdikan dirinya untuk suami. Kalau saya lihat ya, maaf kalau saya salah. Pernah juga kan dia berstatement, udah deh gue di rumah aja gitu. Tapi lo bisa nggak memberikan kehidupan buat gue? Ya itu sesuatu kalau menurut aku itu wajar lah. Namanya suami, kita mengabdikan dirinya kan kita juga sebagai istri kan pengen punya penghasilan lebih kan gitu untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita dan sebagainya. Nah dengan cara ya gitu. Ya kalau gue mau di rumah ya artinya lo harus memberikan kehidupan gue sesuai dengan yang gue punya standarnya nih gitu. Lo nggak, tapi kan ternyata katanya tidak dibolehkan oleh Deddy ya. Udah kerja aja kan gitu ya. Ya bener nggak sih guys? Kan ada tuh statementnya. Jadi jejak digital itu tidak bisa dihapus guys. Jadi oke lah. Yang penting kita doakan bersama. Mudah-mudahan ini menjadi awal terbaik dan mudah-mudahan ini jangan sampai lagi deh. Dan apa ya, mudah-mudahan bisa dipertahankan lah, ya kan? Apalagi sih yang ini gitu kan, kita cuma orang luar cuma bisa ngomentarin ya guys ya. Kehidupan pribadi kan mereka sendiri yang merasakan gitu loh guys. Oke lah, kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan semuanya sehat dan mendapatkan titik temu yang lebih baik. Setuju? Salam. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Deddy Corbuzier dan Sabrina cerai. Akhirnya cerai confirm dan digugat sama Sabrinanya. Ya, kalau cuma 3 tahun ya nikah ya. Beda umurnya lumayan. Kalau dari cuplikan podcastnya Sabrina, kesannya tuh salah satu yang utama
masalah adalah soal duit, terutama di mana Sabrina kan kerja, ada company, ada revenue. Dia bilang dia mau jadi ibu rumah tangga, tapi dia minta sama Om Deddy uang rumah tangga, dia minta sama Om Deddy uangnya dia itu diganti. Dia stop dia stop kerja, dia mimpi jadi ibu rumah tangga, tapi tolong duitnya diganti dong dari penghasilan dia sebagai CEO. Nah mungkin bagi Om Ded nggak mau, mungkin ada ketegangan di sana. Seperti kita tahu Om Deddy Corbuzier pasti mampu lah, triliunan adalah. Jadi duit bukan masalah, ini masalahnya mau atau enggak. Seperti kita tahu juga Om Ded itu adalah seseorang yang lain dari yang lain. Cara pikirnya selalu beda, inspirasional, kontrarian, selalu lain dari yang lain, ya kan? Kemungkinan dalam masalah prinsip di sini yang gue nggak ngerti juga cara pikirnya Om Ded gimana. Mungkin dia kan juga sangat alfa ya. Mungkin soal duit ini sesuatu yang sensitif buat dia gitu. Sensitif buat dia, mungkin prinsip gaya hidupnya Om Ded sama Sabrina beda. Ini again cuma spekulasi aja. Jadi secara prinsip Om Ded nggak mau spending, cara prinsip Sabrina mungkin mikirnya ini gue ada duit, kenapa nggak masalah gitu. Soal uang bulanan, soal uang buat dia sendiri, buat Sabrinanya sendiri. Nah ini kita nggak tahu rumah tangga orang, oke? Buat Om Ded dia mungkin mau hidup hemat, buat Sabrina mungkin dia mau beda mungkin. Tapi definisi hemat atau pelit tiap orang tuh beda-beda. Bagi lu mungkin pelit, bagi orang lain itu hemat. Bagi orang lain tuh lu buang-buang duit gitu. Ini nggak ada bener, nggak ada salah. Menurut gue ini something yang nggak cocok aja. Apakah mungkin ada hal lain di belakang ini, kita nggak tahu. Kalau gue lihat ada satu lagi adalah cara pikir. Selain duit ini, duit cuma salah satu manifestasi. Cuma menurut gue cara pikirnya dua makhluk ini mungkin tuh beda. Cara pikirnya POV itu mungkin. Kita lihat aja perkembangannya. Smart people komentarin orang nomor 1, tapi ngurusin bini sendiri nggak bisa sampai diceraikan bini. Gimana lah Om Ded. Nah memang begitu ya guys, seperti konten yang sebelumnya yang pernah aku bahas. Hidup bersama lelaki yang pelit dan perhitungan itu ya membawa masalah dalam hidup kita. Contohnya seperti yang diceritakan Sabrina ini ya. Dia lagi mau beli baju murah-murah S&M aja, katanya nggak usah gitu. Padahal si Sabrina ini ya orangnya mandiri, bisa menghasilkan uang sendiri. Karena ketemu lelaki yang perhitungan seperti Om Ded ini tadi ya kan, makan hatilah dia ya kan. Percuma menghasilkan uang sendiri, mau beli barang aja sikap suaminya begitu. Gitu jadinya. Jadi lama-lama tuh nggak tahan, lebih bagus hidup sendiri aja lah, mandiri lah, independen lah. Gue punya duit, gue mau beli apa terserah, nggak perlu ngelihat wajah orang lain untuk membeli sesuatu. Nah kalau ada suami, kita harus lihat wajahnya lagi demi mendapatkan sesuatu, ya kan? Itulah kalau hidup bersama lelaki yang pelit dan perhitungan tuh aduh sulit. Kita punya uang sendiri pun mau pakai uang sendiri harus minta izin lagi sama dia, ya Tuhan. Harus ngelihat lagi raut muka dan wajahnya gitu. Jadi memiliki rasa ketidaknyamanan, ketidakpuasan gitu. Namanya cewek itu suka kadang belanja-belanja lah gitu, suka lihat-lihat lah, walaupun nggak belanja tapi suka lihat-lihat, suka pegang-pegang gitu kan. Ini cantik, ini bahan apa ya, ini kombinasi warna apa gitu-gitu sih. Sebenarnya cewek lebih ke sana. Oke ya, sekian semua bermanfaat. Pokoknya gini deh, itu indikasinya udah ada sejak pacaran sih. Jangan sampai nikah lah. Pokoknya kalau nemu cowok yang nggak royal, perhitungan, pelit, lebih baik jangan. Kalau laki-laki tuh royal sama orang lain, belum tentu juga dia royal sama kamu. Belum tentu, Wak. Ya, jadi begitulah kira-kira ya, daripada nanti menyesal makan hati bercerai ya. Pilih yang benar-benar, cari lelaki-laki itu yang royal ke kamu, yang rela segalanya untuk kamu ya, bukan royal keluar ya. Kalau kita lihat royal banget, kayaknya nanti kalau jadi istrinya dia bakal royal sama gua. Enggak, manusia tuh begitu-gitu aja gitu loh. Dari pacaran dia nggak royal sama kamu ya selamanya tidak
gitu. Nggak ada ceritanya gini, nikah dulu baru aku royal sama kamu, kalau nggak nikah aku nggak mau royal. Itu namanya laki-laki perhitungan, dihitung dulu, nggak mau rugi dia. Oke, sekian, semoga bermanfaat. God bless you all, goodbye. Kadang cowok tuh nggak sadar kalau dirinya perhitungan.